Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Ma huwa hukmu qiraatil basmalati fi shalah? Apa hukum membaca basmalah ketika salat? Ini bergantung dan berdasar apakah bismillah itu ayat dari Al-Fatihah. Berarti mazhab yang mengatakan, kemarin kita menyebutkan ada 3 mazhab. Mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya bismillah adalah ayat dari Al-Fatihah dan ayat dari surah-surah yang ada. Menurut Imam Malik bukan ayat dari Al-Fatihah dan juga bukan ayat dari surah-surah yang ada. Menurut mazhab Imam Abi Hanifah ayat Al-Quran tapi bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Berdasar perbedaan yang tadi, berarti menurut Imam Syafi'i baca bismillah dalam sholat hukumnya gimana? Wajib karena bagian dari ayat. Imam Malik tidak. Ikhtalafa al-fuqaha'u fi qira'atil basmalati fi sholati ala aqwalin adidah. Jadi para fuqaha berbeda pendapat dalam hukum membaca bismillah dalam sholat. Ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, fadhahaba Malikun rahimahullah ila man'i qira'atiha fi sholatil maktubah. Jadi pendapat Imam Malik rahimahullah tidak boleh, tidak boleh. Beliau itu mencegah membaca bismillahirrahmanirrahim di saat sholat wajib, sholat maktubah yang 5 waktu, nggak boleh. Jadi Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim menurut Imam Malik itu bukan ayat. Jahran kanat au sirra. Salatnya jahriyah atau sirriyah. Jahriyah seperti maghrib, isya, subuh. Sirriyah seperti zuhur, asar. La fi istiftahi ummil Quran. Ummil Quran itu Al-Fatihah. Jadi Allahu Akbar, enggak boleh bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillahirabbil alamin. Wala fi ghairiha minas suwar, dan juga tidak boleh membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat di awal-awal surah. Jadi kalau misalkan ingin baca surah Al-Ikhlas, waladdallin amin, qul huwallahu ahad allahus samad, itu jadi langsung nggak pakai baca bismillah, dilarang menurut mazhab Imam Malik karena bukan ayat. Wa ajaza qira'ataha fin nafilah. Jadi yang tadi, hukum yang tadi apabila salat yang wajib, salat fardu 5 waktu. Tapi kalau salat sunnah, duha, qobliyah, ba'diyah, id dan semacamnya itu tidak apa-apa, boleh, nggak sampai tingkatan dilarang menurut mazhab Imam Malik. Karena Abu Hanifah pendapatnya itu pertengahan, jadi mengatakan bismillah itu ayat dari Al-Quran tapi bukan ayat dari surah Al-Fatihah, berarti baca atau tidak? Ini membaca. Kenapa kok membaca? Karena ayat Al-Quran tapi tidak dinyaringkan suaranya, pelan-pelan saja, sekiranya yang mendengar hanya dirinya yang baca. Kenapa? Karena itu ayat Al-Quran dan bukan surah, bukan dari surah Al-Fatihah, bukan dari surah-surah yang ada. Akhirnya mengatakan yaqra'uha sirran, dibaca dengan rahasia. Jadi Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, mazhab Imam Abu Hanifah.
ila an wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah ila anna al-musalliya yaqra'uha sirran ma'al Fatihah fi kulli rak'atin min raka'atis shalah. Jadi orang yang salat itu membaca surah Al-Fatihah beserta Bismillahirrahmanirrahim di setiap rakaat salat, tapi dengan sirron, rahasia, tidak boleh dinyaringkan. Wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasan, dan alangkah baiknya kalau dibaca dengan surah-surah yang ada. Jadi kalau misalkan ingin membaca surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, seperti itu. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya bismillah itu ayat dari Al-Fatihah dan juga ayat dari surah-surah yang ada, qala Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yaqra'uhal musalli wujuban, hukumnya wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gak baca bismillah berarti gak sah. Nah, seperti itu. Fil jahri jahra, kalau sholatnya jahriyah maka dinyaringkan bismillahnya. Kayak sholat maghrib, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi sirri sirra, ya, kalau sholatnya sirriyah ya dibaca dengan sir. Nah, sekarang ada pendapat yang keempat nih, pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa qala Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu, yaqra'uha sirra, dibaca rahasia, tidak dinyarikan juga bacaannya. Wala yusannul jahru biha, tapi tidak disunnahkan untuk dinyaringkan. Ini mazhab Ahmad ibn Hanbal, ini yang banyak penganutnya adalah biasanya orang-orang Saudi Arabia, itu biasanya banyak. Hanya di Mekah ya biasanya pakai mazhab Ahmad bin Hanbal, tidak dinyaringkan. Jadi apa yang menyebabkan perbedaan ini? Wasababul khilafi huwa ikhtilafuhum fi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab perbedaan mereka adalah perbedaan mereka dalam Bismillahirrahmanirrahim. Hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amla. Ini perbedaannya. Karena ada perbedaan dalam menghukumi Bismillahirrahmanirrahim, apakah ayat dari Al-Fatihah atau tidak, sehingga konsekuensinya adalah perbedaan juga dalam membacanya. Wa qad taqaddama al-kalamu ala dzalika fil hukmil awwal, dan ini kita sudah bahas semua di hukum yang pertama dari muhadharah yang pertama. Setelah ini kita akan pindah pada al-hukmu as-salis. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan seputar hukmu as-sani? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan badaan Ustaz mana ingin ambil. Tinggal antara ambil baca bismillah. Tak bisa bismillah. Perhatikan akhi, yang banyak itu biasanya kalau di pertengahan surah. Kalau di pertengahan surah itu memang gak usah. Tapi kalau di awal surah biasanya baca. Yang banyak di sini itu karena ada di pertengahan surah. Misalkan baca juz tilkar rusuluh. Ya. Jadi langsung radhdallin amin. Tilkar rusuluh langsung. Kenapa? Karena di awal ada di pertengahan surah. Itu. Al-hukmu tsalits. Jadi itu Syekh Razzaq itu bukan pendapat mazhab lain, tapi itu mazhab Imam Syafi'i karena ada di pertengahan surah. Al-hukmu tsalits, hukum yang ketiga.